Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas besar mata kuliah Cyber Security dengan materi yaitu Web Application Attacks and Countermeasures. Di sini saya satu kelompok dengan Abdul Rahman Rafli. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konsep web server dan serangan web server. Yang pertama, penjelasan web server. Web server sendiri adalah sistem komputer yang menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web kepada klien melalui HTTP. Web server sendiri memiliki 5 komponen, yaitu dokumen root yang menyimpan file HTML utama dari halaman web untuk ditampilkan saat ada permintaan. Yang kedua, server root menyimpan file konfigurasi, file kesalahan atau error, file eksekusi, dan file log dari server. Yang ketiga adalah virtual documentary, menyediakan penyimpanan di mesin atau disk yang berbeda setelah disk asli penuh. Yang keempat adalah virtual hosting. Ini adalah teknik untuk menghosting beberapa domain atau situs web pada server yang sama. Yang kelima adalah web proxy, yaitu server proxy yang berada di antara klien dan web untuk mencegah pemblokiran IP dan menjaga anonimitas. Selanjutnya, yaitu masalah keamanan pada web server. Penyerang biasanya menargetkan kerentanan perangkat lunak atau software dan juga kesalahan konfigurasi untuk menyerang web server. Serangan pada tingkat jaringan dan sistem operasi dapat ditangani dengan baik menggunakan langkah keamanan jaringan tepat seperti firewall, intrusion detection system, dan sebagainya. Namun, web server dapat diakses dari mana saja melalui internet. Hal inilah yang membuatnya sangat rentan terhadap serangan. Selanjutnya adalah dampak dari serangan pada web server. Yang pertama, akun pengguna dapat dikompromis atau diserang. Yang kedua, serangan lanjutan dari situs web. Yang ketiga, defacement situs web atau mengganti tampilan visual pada situs web. Yang keempat, akses root ke aplikasi atau server lain. Yang kelima, manipulasi data atau pencurian data. Yang keenam, kerusakan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengapa web server dapat diserang. Faktor-faktornya antara lain yaitu izin file dan direktori yang tidak tepat. Yang kedua, instalasi server dengan pengaturan default. Yang ketiga, mengaktifkan layanan yang tidak diperlukan seperti manajemen konten atau administrasi jarak jauh, contohnya seperti SSH. Dan keempat, ada konflik antara keamanan dan kemudahan penggunaan bagi bisnis. Kelima, kurangnya kebijakan, prosedur, dan pemeliharaan keamanan yang memadai. Yang keenam, autentikasi yang tidak tepat dengan sistem eksternal. Yang ketujuh, akun default yang memiliki keatasan di default atau tanpa keatasan di sama sekali. Yang kedelapan, adanya kesalahan konfigurasi pada web server, OS, dan juga networknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa jenis serangan pada web server. Yang pertama itu adalah DNS server hijacking, di mana pada kondisi ini penyerang menyerang server DNS dan mengubah pengaturan DNS sehingga semua request yang ditujukan ke server web target dialihkan ke server miliknya sendiri. Yang kedua yaitu DNS Amplification Attack. Penyerang memanfaatkan metode DNS rekursif dalam pengalihan DNS untuk mengalihkan serangan amplifikasi DNS. Penyerang menggunakan komputer yang telah diretas dengan alamat IP palsu untuk memperkuat serangan DDoS terhadap server DNS korban. Selanjutnya, yaitu Directory Transversal Attack. Penyerang menggunakan komen ini yaitu // untuk mengakses direktori yang dibatasi yang berada di luar direktori root pada web server. Pada titik ini, penyerang dapat mencoba untuk menjelajahi direktori di luar root dan mengakses informasi sensitif dalam sistem. Yang keempat yaitu website defacement. Serangan ini juga sering terjadi terutama pada website pemerintah, yaitu mengubah tampilan visual dari web page-nya dengan menyisipkan atau mengganti isinya dengan hal-hal yang sensitif atau menyinggung. Website tersebut kemudian akan menampilkan propaganda atau informasi yang menyesatkan sampai kemudian hal itu dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu SSH brute force attack. Pada kondisi ini, protokol SSH digunakan untuk membuat SSH tunnel yang terenkripsi antara dua host guna mentransfer data yang tidak terenkripsi melalui jaringan yang tidak aman. Penyerang dapat melakukan serangan ini terhadap kredensial login SSH untuk mendapatkan akses tidak sah ke SSH tunnel. SSH tunnel sendiri dapat digunakan untuk mentransmisikan malware dan exploit lainnya ke korban tanpa terdeteksi. Selanjutnya,
Sebutkan saja yaitu web server misconfiguration terjadi saat konfigurasi server web dilakukan secara tidak tepat, sehingga file sensitif dan direktori dapat diakses. Hal ini memberikan celah bagi penyerang untuk mengeksploitasi server dan mencuri data atau mengambil alih kendali. Yang ketujuh yaitu HTTP Response Splitting Attack. Penyerang menyisipkan karakter pemisah, contohnya seperti /r/n ke dalam input yang tidak difilter, sehingga menyebabkan server membagi respon HTTP menjadi dua. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan seperti cross XSS, cache poisoning, dan lainnya. Yang ke-8, web cache poisoning attack. Di sini penyerang mengirimkan request yang dimanipulasi agar tersimpan di dalam server cache. Konten yang tersimpan dalam server cache tersebut adalah konten yang berbahaya, sehingga pada saat user lain mengakses halaman yang sama, mereka akan menerima juga konten berbahaya tersebut. Yang ke-9 adalah web server password cracking. Di sini penyerang mencoba menebak password pada server menggunakan metode seperti brute force, dictionary attack, atau credential stuffing. Jika berhasil, maka mereka akan mendapatkan akses ilegal pada server dan akan mengendalikannya. Yang ke-10 yaitu server-side request forgery (SSRF attack). Di sini penyerang membuat server mengirim request ke sistem internal atau layanan lain di jaringan lokal. Ini memungkinkan mereka mengakses data rahasia atau mengeksplorasi jaringan internal yang tidak bisa diakses secara langsung. Demikian video pertama dari materi ini, yaitu konsep web server dan serangan web server. Selanjutnya saya akan lanjutkan di video kedua.